Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman menyaksikan video ini. Kembali lagi dengan saya, Aditya Wisnuwardana. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis suatu fungsi alih yang dimana pada video ini ditujukan untuk mata kuliah dasar sistem pengaturan, yakni laporan akhir ujian akhir semester Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan. Untuk kali ini saya tidak akan terlalu baik menggunakan face reveal, jadi kita akan fokus untuk membahas analisis yang akan kita lakukan menggunakan aplikasi MATLAB. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke video kali ini. Kali ini kita akan membahas kembali analisa fungsi alih suatu sistem. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menganalisa lagi fungsi alih suatu sistem dari jurnal yang berjudul Pengidentifikasian Parameter Fungsi Alih Sistem pada Plan Simulasi Orde 3 dan 4 dengan metode algoritma genetik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan banyak menggunakan software matriks laboratori atau biasa disebut MATLAB. Nah, jadi izinkan saya untuk menganalisa fungsi alih suatu sistem ini. Oke, sebelum saya menganalisa, saya merumuskan permasalahannya dan menjadikan permasalahan itu sebagai batasan permasalahan dari analisa saya kali ini. Yang pertama adalah bagaimana menentukan parameter optimal pada algoritma genetik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi optimasi. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan respons transient sistem agar rise time, settling time, dan overshoot lebih optimal. Yang ketiga, bagaimana meminimalkan steady state error pada respons sistem terhadap input RAM. Dan fungsi alih yang saya gunakan pada kesempatan kali ini merupakan fungsi alih orde 3 dengan fungsi alih 10 pangkat 3 per S pangkat 3 ditambah 30 S kuadrat ditambah 300 S ditambah 1, yang dimana fungsi alih orde 3 ini memiliki persamaan umum yang dimana GPS sama dengan K per A3 S pangkat 3 A2 S pangkat 2 ditambah A1 ditambah A0. Oke, izinkan saya untuk memberikan keterangannya ya teman-teman ya. Untuk K yang di atas ini merupakan gain atau penguatan dari suatu fungsi alih. Kemudian ada 3S3 ini yang merupakan koefisien dari penyebut yang menggambarkan kalau ini merupakan orde tertingginya adalah orde 3 karena S pangkat 3 ini teman-teman. Yang dimana A3S3 ini bernilai 1, kemudian A2S2 ini bernilai 30, kemudian A1 itu bernilai 300, dan A0 ini merupakan koefisien konstanta yang bernilai 1. Kemudian yang pertama adalah step response, yang dimana step response pada analisa step response ini kita akan menghitung rise time, settling time, overshoot, dan juga pole dan zero. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu rise time, settling time, dan overshoot, jadi rise time itu merupakan waktu yang diperlukan oleh respon sistem untuk naik dari 10% ke 90% dari nilai akhirnya. Biasanya rise time ini berbentuk dalam respon step. Nah, ini ya teman-teman ya, step responnya teman-teman ya. Ini bisa dibilang ini adalah step response. Nah, kemudian settling time itu adalah waktu yang diperlukan oleh respon sistem untuk tetap berada dalam kurang lebih 2% atau 5% dari nilai akhirnya dan tidak keluar lagi. Jadi settling time itu waktu yang diperlukan respon ya untuk tetap berada dari persentase nilai akhirnya, teman-teman. Kemudian ada overshoot itu yang merupakan persentase nilai respon sistem yang melampaui nilai akhirnya sebelum akhirnya stabil. Jadi overshoot ini sebenarnya adalah persentase nilai yang didapatkan ketika suatu sistem itu melampaui nilai akhir. Kemudian ada pole itu yang merupakan nilai dari S ya, yang menyebabkan penyebut dari fungsi transfer, penyebut yang di bawah ini menjadi 0 teman-teman ya. Kemudian zero itu merupakan nilai dari S juga teman-teman, yang menyebabkan pembilangnya itu menjadi 0 gitu.
Oke, mungkin sampai sini paham. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kembali ke saya ya teman-teman ya. Oke, untuk mendapatkan step respon seperti ini, teman-teman hanya cukup membuka MATLAB ya. Kemudian ketikkan codingan ini. Bagi teman-teman yang ingin melakukan simulasinya, saya sudah taruh script codingnya di deskripsi yang di bawah ya teman-teman ya. Klik aja linknya yang di bawah, akan ada script dari codingan. Nah, di sini kita dapatkan ya teman-teman ya nilai dari rise time-nya. Dan mungkin teman-teman bertanya kenapa kita tidak menggunakan perhitungan manual? Karena pada orde 3 perhitungan ini akan lebih rumit dibandingkan orde 1 atau orde 2. Nah, untuk mengatasi kerumitan tersebut kita bisa menggunakan MATLAB teman-teman ya, supaya tidak rumit ketika melakukan perhitungan. Nah, di sini kita dapatkan nilai rise time-nya ya teman-teman ya. Ini sudah terpampang jelas. Namun jika teman-teman ingin menjelaskan hasil perhitungannya, nanti bisa kita bahas di next video berikutnya ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Jadi bisa dilihat nilai rise time-nya sama dengan yang ada di sini ya teman-teman. Dan ini juga digambarkan dalam bentuk grafik diagram juga teman-teman. Oke, kemudian kita menghitung pole zero. Jadi menghitung pole dan zero itu sangatlah penting ya teman-teman, karena untuk menghitung pole dan zero ini menentukan karakteristik dinamik dan juga stabilitas dari suatu sistem ya teman-teman. Jadi untuk menghitung pole dan zero itu kita bisa menggunakan shortcut yang sama yang sudah saya dan didapatkan hasil berikut ini. Oke. Jadi pada perhitungan pole dan zero ini kita mendapatkan 3 nilai ya teman-teman ya. Yang dimana 2 jenis dari nilai tersebut ya, 2 jenis yang paling atas ini teman-teman ini merupakan pole kompleks konjugat, dan yang di bawahnya itu merupakan pole rel negatif. Nah, bisa dilihat di bagian sini ya teman-teman ya. Di sini ada 3 titik. Kalau teman-teman lihat, ada 3 titik yang berbentuk X. Nah, 2 X yang di sini itu merupakan pole kompleks konjugat, dan yang sebelah sininya itu merupakan pole rel negatif, teman-teman. Nah, kemudian kita beralih ke yang namanya sebuah respon steady state ya, teman-teman ya. Nah, jadi dari gambar respon steady state ini kita juga melakukan simulasinya menggunakan MATLAB juga ya teman-teman. Nah, oke, jadi setelah saya melakukan analisa terhadap respon steady state ini, bisa dilihat juga ya teman-teman ya. Yang pertama itu sendiri adalah respon sistem itu tidak linear teman-teman. Kenapa tidak linear? Karena pada respon steady state ini kita berpatok dengan yang namanya input RAM ya teman-teman ya. Input RAM itu adalah suatu garis yang konstan ke atas teman-teman. Nah, kenapa dikatakan tidak linear? Karena garisnya ini melengkung atau berbentuk seperti parabola. Jika responnya linear, garis itu akan membentuk garis lurus teman-teman ke atas seperti ini. Dia akan lurus dan tidak melengkung. Kemudian steady state itu sendiri terjadi ketika output dari sistem itu mencapai kondisi akhir yang konstan atau bergerak mengikuti pola input RAM secara stabil teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ya, garisnya itu akan bentuk lurus ke atas. Nah, kemungkinan sistem yang saya analisa ini berdasarkan respon steady state-nya ini merupakan sistem tipe 0. Hal ini dikarenakan karena tidak mampu mengikuti input RAM. Jadi terlihat dari steady state error yang terus bertambah secara kuadrat. Nah, makanya dia itu tidak bisa membentuk garis yang lurus, tegak lurus, yang miring, karena dia itu terjadi error steady state yang terus bertambah secara kuadrat. Nih, terlihat ya teman-teman ya. Karena jika dia konstan dia akan berbentuk lurus.
Kemudian kita beralih ke analisa root locus. Untuk root locus sama juga ya teman-teman ya. Kode MATLAB-nya ini ada yang di bagian sini teman-teman, di nomor 3. Nah, pada diagram root locus itu seperti yang sudah saya bilang tadi, terada 3 pole zero yang ditandai dengan titik X yang berwarna biru. Dan itu merupakan tiga pole-nya ya teman-teman. Yang dua itu tadi sudah saya bilang merupakan pole ya kompleks konjugat, dan yang satu di sini itu merupakan pole real negatif. Oke, dan untuk zero itu tidak terlihat, tidak ada zero yang terlihat ya teman-teman ya pada diagram. Nah, kemudian kita membahas mengenai arah root locus. Jadi garis root locusnya itu kalau teman-teman lihat bergerak dari lokasi pole ke sumbu real menuju arah yang berbeda teman-teman ya. Sehingga membentuk 3 cabang yang menyebar, yakni satu cabang menuju sumbu positif dan 2 cabangnya itu menuju arah kompleks konjugat teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Satu cabangnya itu menuju ke arah positif nih yang tengah-tengah ini, yang sisanya dan keduanya itu mengarah ke kompleks konjugat. Nah, setelah kita lakukan analisis juga dari diagram root locus ini bisa kita katakan bahwa beberapa cabang itu bergerak menuju arah sumbu kanan yang menunjukkan bahwa berpotensi menjadi tidak stabil ya teman-teman ya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Jadi sistem ini bisa berpotensi tidak stabil apabila nilai gain atau K yang bisa kita simbolkan dengan K itu dinaikkan melewati batas tertentu gitu. Jadi selagi kita tidak menaikkan gain melebihi suatu batas tertentu, kita dapat mengatakan sistem yang kita analisis ini stabil. Namun ketika kita menaikkan, akan menjadi tidak stabil. Dan yang kedua, respon sistem yang terjadi ialah osilasi akibat adanya 2 cabang root locus yang menuju ke arah kompleks konjugat di sumbu imajiner. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya osilasi ya teman-teman. Osilasi itu bisa terjadi akibat adanya pole yang memiliki bagian imajiner dan real. Gitu. Nah, mungkin teman-teman ada berpikir ya bahwa suatu sistem yang dengan order 3 itu adalah sistem yang sulit untuk dilakukan perhitungan. Nah, jadi di sini saya terpikir untuk melakukan penyederhanaan sistem order 3 tersebut. Nah, yang dimana untuk melakukan penyederhanaan sistem ini kita hanya perlu membuang yang pangkat 3 tadi ya teman-teman, S pangkat 3-nya yang dianggap tidak terlalu dominan ya teman-teman ya. Karena S3 itu memiliki koefisien yang kurang dominan atau tidak memiliki dominan yang besar pada dinamika tinggi dan sehingga menyebabkan kurang signifikan. Oleh karena itu kita bisa buang terlebih dahulu atau kita abaikan terlebih dahulu S3 tersebut. Sehingga ketika disederhanakan menjadi fungsi alih seperti ini. Nah, dari fungsi alihnya itu kita bisa diperoleh persamaan kuadrat ya teman-teman. Nah, persamaan kuadratnya seperti ini. Kita hanya perlu memasukkan penyebut atau yang di bawah untuk mencari pole dari persamaan kuadrat tersebut gitu. Nah, kemudian untuk mencari pole dari persamaan kuadrat tersebut, nah kita bisa menggunakan rumus ABC ya teman-teman. Nah, di sini ada rumus ABC-nya yang dimana diketahui nilai dari A sama dengan 30, B sama dengan 300, dan C sama dengan 1 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini untuk perhitungannya ya teman-teman ya, bisa kita lihat. Kalian hanya perlu melakukan substitusi kepada persamaannya ya teman-teman ya, yang dimana hanya perlu melakukan substitusi nilai dari ABC tersebut sehingga didapatkan 2 pole dominan. Nah, dalam perhitungan kali ini saya mendapatkan pole dominannya dengan S1 sama dengan min 0,0033 dan S2-nya adalah min 9,97. Nah,
karena kedua polnya ini bernilai negatif, ya, kita dapat mengatakan bahwa sistem tersebut masih dalam keadaan stabil. Nah, kemudian ini teman-teman yang terakhir adalah Bode diagram ya teman-teman ya. Mungkin kita juga sudah membahas Bode diagram kemarin. Jadi analisa Bode diagram itu sendiri merupakan langkah yang digunakan untuk memahami karakteristik dari frekuensi suatu sistem kontrol. Jadi diagram Bode ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu magnitudo, ya ini magnitude yang memiliki besaran desibel, dan fase dalam besaran derajat. Nah, dengan Bode diagram ini sendiri kita akan melakukan analisa yaitu gain margin dan phase margin. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa itu gain margin dan phase margin bisa menonton video sebelumnya atau saya akan memberikan penjelasan. Nih, mungkin teman-teman bisa membaca terlebih dahulu ya gain margin dan juga phase marginnya sebelum kita menghitung. Nah, jadi untuk rumus menghitung gain margin dan phase margin itu sendiri, ini teman-teman hanya perlu menggunakan rumus ini dan kemudian masukkan dan mensubstitusikan nilai-nilainya ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, untuk menghitung gain margin itu kita bisa melihat nilai magnitudo yang kita dapatkan ketika ada proses yang namanya phase frequency crossover atau ketika terjadi suatu perpotongan pada phase frekuensi. Di bagian sini ya teman-teman, kalau bisa teman-teman lihat itu ada bagian yang memotong, ada di bagian sini ya teman-teman ya. Teman-teman harus melihat patokannya dari phase sampai ke magnitude ini. Nah, di sini merupakan bagian dimana adanya crossover. Kemudian untuk yang kedua, ketika kita ingin menghitung phase margin ya teman-teman ya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai yang didapatkan pada saat gain crossover, yang dimana itu magnitudonya itu bernilai 0 dB teman-teman. Nah, ketika bernilai 0 dB itu ada di sini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat ketika mengalami crossover itu bernilai di 108,7 ya teman-teman ya, berdasarkan codingan yang sudah kita anu ya teman-teman. Jadi sebenarnya cara mudahnya yaitu teman-teman hanya cukup mencari ketika 180 ini dikurangkan oleh 71,3 ini teman-teman pada PM ini ya. Bisa jadi phase frekuensi crossover itu patokannya teman-teman harus melihat magnitude, sedangkan untuk gain frekuensi crossover teman-teman patokannya hanya melihat phase. Jadi keduanya saling terkait tapi saling memiliki sejenis kayak keterbalikan gitu teman-teman. Nah, jadi kita melakukan perhitungan ya teman-teman, bisa teman-teman lihat bahwa gain marginnya itu bernilai 19,1 desibel dan phase marginnya bernilai 71,3 degree atau derajat. Nah, kemudian setelah kita analisis ya, kita akan menganalisis kestabilan sistem berdasarkan perhitungan gain margin dan phase margin tersebut. Jadi kestabilan sistem pada body diagram itu dapat ditentukan teman-teman juga, dapat ditentukan juga dengan melihat kedua nilai yaitu gain margin dan phase margin. Jadi berdasarkan perhitungan dari diagram yang sudah ada, gain marginnya itu bernilai 19,1 desibel yang bernilai positif, yang berarti sistem masih dapat menahan tambahan gain sebesar 19,1 desibel sebelum tidak stabil. Jadi ketika gain atau penguatannya itu lebih dari 19,1, itu ada kemungkinan sistem itu menjadi tidak stabil ya teman-teman ya. Kemudian phase marginnya itu bernilai positif juga, yaitu 71,3 derajat, yang artinya sistem itu memiliki cadangan fasa 71,3 derajat sebelum
mencapai kondisi tidak stabil. Oke, dari perhitungan dan analisis body diagram di atas itu dapat kita berikan kesimpulan ya teman-teman bahwa sistem itu berada dalam kondisi stabil. Hal ini dikarenakan karena nilai keduanya yaitu gain margin dan phase margin itu bernilai positif. Jadi ini tidak hanya sekedar mengatakan stabil teman-teman ya, tapi ada parameternya yang dimana suatu sistem itu dapat dianggap stabil apabila memenuhi kriteria berikut, yaitu gain marginnya lebih dari 0 desibel dan phase marginnya itu lebih dari 0 derajat teman-teman ya. Nah, dan punya kita ini ya teman-teman ya, memenuhi syarat tersebut. Jadi kita dapat katakan stabil. Jadi yang kedua, sistem pada body diagram stabil dengan margin kestabilan yang cukup besar sehingga tidak ada resiko terjadinya osilasi atau ketidakstabilan. Seperti yang kita bahas sebelumnya juga ya teman-teman ya, pada sistem kali ini itu kita tidak perlu menambahkan sesuatu karena jika kita menambahkan gain atau penguatan yang melebihi batas, sistem tersebut akan menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan gain margin atau phase margin itu menjadi infinite atau tidak terbatas. Nah, mungkin teman-teman bertanya juga apa sih penyebab terjadinya infinity? Penyebab terjadinya infinity itu sendiri, infinity itu merupakan keadaan ketika nilai dari gain margin atau phase margin itu menjadi tidak terbatas. Jadi kalau yang kita lihat dari tadi kan semuanya memiliki batasan ya teman-teman ya. Seperti 19,1 desibel pada gain margin dan 71,3 derajat pada phase marginnya. Namun ada beberapa fungsi alih itu yang ketika kita hitung atau kita simulasikan itu terjadi infinity atau muncul nilai yang tidak terbatas. Jadi adapun yang menyebabkan terjadinya infinity itu adalah fungsi transfer system stabil secara intrinsik. Sistem memiliki pole dan zero yang menyebabkan grafik fase dan gain tidak pernah memotong titik kritis. Jadi itu balik lagi ke ya teman-teman, ke pole zero ya teman-teman ya. Jadi sistem itu punya pole zero. Kalau di sini kan sistemnya memotong ya teman-teman ya. Jadi dia itu menyebabkan terjadinya ada titik potong pada body diagram. Tapi ketika fungsi alih tersebut itu infinity, maka dia itu tidak akan memotong teman-teman. Jadi dia itu akan ibaratnya kayak dia ya terus aja gitu, dia nggak akan memotong, arahnya menyebabkan suatu body diagram itu tidak memiliki titik perpotongan. Dan kemudian jika kondisi magnitudo itu tidak pernah mencapai 0 desibel pada frekuensi berapapun, sehingga tidak terjadi gain crossover ya teman-teman ya. Kemudian jika kondisi fase sistem itu tidak pernah mencapai negatif 180 pada frekuensi berapapun, sehingga tidak akan terjadi phase crossover frekuensi. Dan yang terakhir itu sistem orde tinggi dengan pole dominan yang cenderung menghasilkan margin yang tak terbatas karena fase dan gain turun sangat lambat. Ya, yang ini ya teman-teman ya. Pole dominan yang kita dapatkan baik dari simulasi maupun perhitungan tadi itu juga dapat menyebabkan margin tidak terbatas. Nah, oleh karena itu beberapa cara untuk mengatasi infinity ini dengan menambahkan biasanya itu S pada pembilang maupun penyebut ya teman-teman ya. Tapi karena pada fungsi alih orde 3 kita ini tidak terjadi infinity baik perhitungan maupun simulasi, jadi kita tidak perlu menambahkan S dari pembilang maupun penyebut. Seperti itu. Oke baik teman-teman, jadi setelah kita tadi melakukan perhitungan, analisis dan juga simulasi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal ya dari apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu dari hasil simulasi itu menunjukkan bahwa sistem dengan fungsi alih orde 3 itu memiliki rise time, settling time, dan overshoot yang terukur dan terkendali. Nah, kemudian analisis root locus yang itu mengungkapkan bahwa seluruh pole sistem berada di sebelah kiri sumbu imaginer pada bidang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat dikatakan stabil ya teman-teman ya. Sistem matematisnya itu stabil, dan ketika pole berada di wilayah tersebut, sistem itu cenderung memiliki osilasi yang teredam atau mencapai kondisi stabil tanpa adanya divergensi teman-teman ya. Kemudian ada
margin yang stabilitas pada body, ada stabilitas margin. Jadi dari analisis body diagram itu tadi, gain margin dan price marginnya itu bernilai positif, yang dimana menunjukkan kestabilan sebuah sistem karena kedua nilainya itu bernilai positif. Dan itu juga dapat dikatakan bahwa sistem itu memiliki stabilitas yang baik ya teman-teman ya, karena keduanya itu bernilai positif, tidak ada nilai yang berbeda di antara keduanya. Kemudian yang terakhir itu error respon yang ada pada steady state itu bisa kita simpulkan bahwa respon steady state terhadap input RAM itu tidak mampu sepenuhnya mengikuti input RAM ya teman-teman ya. Dilihat dari tadi diagram grafik dari steady state itu yang berbentuk parabola, itu menyebabkan tidak adanya linearitas antara kondisi steady state dan juga dengan input RAM tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada kritik saran, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.